Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi. Kali ini masih di tema 1, subtema 1, dan kali ini di pembelajaran keempat. Ya, baik, kita langsung saja. Namun sebelumnya kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini, di pembelajaran keempat, sebelum kita masuki, tolong dilihat dulu. Di situ ada gambar, ya. Ini ada di buku tema 1. Lihat, itu adalah gambar tentang denah kandang kelinci. Nah, kita akan belajar tentang denah. Apa itu? Kita lihat di sini. Denah adalah gambar tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Nah, ini seperti kemarin yang kita buat di pertemuan sebelumnya, itu ya juga termasuk sebagai denah karena gambaran suatu ruangan atau suatu tempat. Kemudian kalau gambarannya lebih luas lagi, lebih luas dari yang kemarin, lebih kompleks, itu disebut dengan peta. Contoh peta ini peta Pulau Jawa. Nah, hari ini kita akan berlatih ini mengenai rincian Pulau Jawa, mulai dari batas, kemudian luas, kemudian keadaan alam, dan seterusnya. Itu ada di buku tema 1, subtema 1, halaman 32. Sebetulnya itu tugas untuk kalian tentang mencari rincian tentang Pulau Jawa. Namun karena tugasnya terlalu banyak, jadi pastor bantu saja sekaligus dapat guru carikan. Nah, ini kondisi geografis Pulau Jawa. Silahkan ini nanti dicatat di buku tulis kalian masing-masing. Jadi kalian tidak perlu lagi mencari dari berbagai sumber, maksudnya yang mencarikan. Nomor 1 itu luasnya kurang lebih, itu harusnya ada tanda lebih kurang ya, nanti diberi oleh kalian. Batas, kemudian batasnya ada batas laut, ada batas daratan, nanti dicek gambar atau petanya tadi, kemudian kira-kira Laut Jawa sebelah mana, Samudra Hindia, dan seterusnya. Silakan dipelajari. Dan yang ketiga adalah keadaan alamnya, itu nama-nama pantai dan lautnya yang terkenal lah, yang mungkin sudah jadi tujuan para wisatawan. Nah, itu objek wisata yang terkenal. Selain itu sebenarnya sangat banyak untuk pantai dan laut atau samudra. Lautnya, kalau samudra itu adalah laut yang lebih luas, yang sangat luas, itu disebut dengan samudra. Nama dataran rendahnya ini juga tidak semua pas kita tuliskan, cukup beberapa saja. Yang C nama gunung, ini gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa, tapi juga tidak semua pas kita tuliskan. Ada sangat banyak kalau dituliskan. Pulau Sumatera sama seperti Pulau Jawa, silakan nanti tuliskan rincian lebih lengkap atau rincian beberapa poin tentang Pulau Sumatera. Sama dengan yang tadi, ini kondisi geografisnya. Ada luasnya, batas, keadaan alamnya. Silakan ya, ini di sini ada batasannya, ini ternyata berbatasan dengan negara tetangga, yaitu ada Malaysia, Singapura, Kalimantan, India, itu termasuk negara-negara di luar Indonesia. Kita dituliskan peta Pulau Kalimantan. Ini nanti petanya tidak perlu digambar, sudah ada di buku tema kalian. Kalian cukup yang ini, yang kondisi geografis. Sama seperti tadi, luasnya kurang lebih 743.000. Ini batas-batasannya. Kemudian keadaan alamnya sudah ada. Ada pantai Segajah, pantai Ambalat, Laut Natuna. Ini Laut Natuna yang kemarin itu menjadi salah satu tempat untuk karantina warga yang diidentifikasi atau diduga positif COVID-19 ini kemarin. Dan termasuk juga Laut Natuna ini menjadi laut rebutan oleh negara lain, maka harus dijaga oleh bukan hanya oleh TNI, tapi kita sebagai warga juga harusnya ikut menjaga, terutama yang dekat dengan Natuna atau yang berada di Pulau Natuna. Ini nama dataran rendahnya,
ada dataran rendah Ketapang, Selor, dan masih banyak. Nama gunung, Gunung Mando, Gunung Bawang, dan lain-lainnya. Masih banyak sekali di Pulau Kalimantan. Pulau Sulawesi dengan kondisi geografisnya. Luas, batas, ini untuk batas lautnya. Kemudian untuk batas daratnya ada Filipina, itu negara tetangga. Kemudian keadaan alamnya, ini ada pantai Gong, Pantai Nirwana, Laut Bunaken. Ini yang terkenal adalah Laut Bunaken, terkenal dengan objek wisata bawah air atau wisata di dalam lautnya. Ini terumbu karangnya sangat indah, jadi banyak penyelam yang menjadikan tujuan wisata ke sana, Laut Bunaken. Dulu pernah ada kapal yang merusak terumbu karangnya di sana, kapal asing, dan mendapatkan sanksi itu dari Indonesia. Dan nama dataran rendahnya ada dataran rendah Mamuju, dataran rendah Ujung Pandang, dataran rendah Goa, Pinrang, dan lain-lain. Gunung, contohnya saja ini hanya 2 yang dituliskan, nanti bisa dicari lagi. Gunung Awu, Gunung Soputan. Pulau Papua dan Maluku. Ini gabungan ya, jadi Pulau Papua dan juga Pulau Maluku. Pulau Malukunya adalah yang persis seperti Pulau Sulawesi, berbentuk menyerupai huruf K ya. Kalau huruf K itu yang besar adalah Pulau Sulawesi, kalau yang kecil itu Pulau Maluku. Ini berdekatan dengan Pulau Papua. Papua itu yang terbesar juga. Kemudian kondisi geografisnya luas, batas, luasnya adalah 420.000 itu. Kemudian batasnya ini berbatasan dengan negara tetangga daratannya, yaitu ya Papua Nugini. Itu negara Papua Nugini, beda dengan Papua. Kalau Papua adalah milik Indonesia. Jadi Pulau Papua atau tanah Papua itu dimiliki 2 negara. 1 negara Indonesia, 2 negara Papua Nugini. Diingat-ingat itu. Okay. Kemudian yang selanjutnya keadaan alamnya, di situ ada Laut Arafuru, namun untuk dataran rendahnya itu ada dataran rendah pesisir Arafura. Itu nama lautannya dan dataran rendahnya. Gunung yang terkenal adalah Puncak Jaya, karena di Puncak Jaya atau di atas gunungnya itu terdapat salju abadi. Jadi kita negaranya tropis atau negara yang tidak ada musim salju, tapi kita memiliki salju, yaitu yang ada di Puncak Jaya. Musim kita hanya 2, yaitu musim kemarau dan penghujan. Tapi kita ada salju, yaitu ada di Puncak Jaya. Ini merupakan puncak tertinggi. Kemudian ada Gunung Trikora dan Gunung Mandala. Kita lanjut, yang berikutnya adalah kondisi di Pulau Maluku. Tadi gabungan Papua Maluku, sekarang Maluku. Luas, batas, keadaan alam. Silahkan dituliskan ya, sama seperti tadi. Nama gunungnya hanya beberapa yang maksudnya tuliskan. Contoh Gunung Gamalama, Gunung Ibu, dan Gunung Batu Sibelah. Kemudian ini ada Laut Seram. Dilihat di situ ada nama pantai dan laut, kan ada Laut Seram. Ini bukan berarti lautnya menyeramkan, tidak. Tapi merupakan nama sebuah pulau, yaitu Pulau Seram. Jadi bukan berarti pulaunya menyeramkan juga, tapi hanya sebuah nama. Kita lanjut. Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Ini Bali gabungan dengan Nusa Tenggara sebelahnya. Sebelah timur Pulau Bali. Kondisi geografis, keadaan geografis Pulau Bali, luas, batas, dan keadaan alamnya. Silakan ini Bali itu merupakan, kalau kita lihat lautannya, batasnya itu berupa lautan semua. Ada Laut Bali, Selat Lombok, Samudra Hindia, dan Selat Bali. Sementara kalau daratannya ini agak nyebrang, bukan agak ya, tapi memang menyeberang. Jadi Pulau Kalimantan itu di utaranya, utara Pulau Bali, itu ada lautannya dulu, kemudian ada NTB. NTB ini berarti di sebelah timurnya, kemudian ada Jawa Timur di sebelah baratnya. Kalau sebelah selatannya ya tadi Samudra Hindia.
Jadi pulau, salah satu pulau di Indonesia, pulau besar yang wilayah batasannya berupa wilayah perairan semuanya. Itu contohnya adalah Pulau Bali. Ini yang cukup besar. Kita punya banyak pulau, pulau-pulau besar, pulau kecil, itu sangat banyak sampai ribuan. Dan di geografis Pulau Nusa Tenggara. Silakan dituliskan dulu sama seperti tadi. Daratannya berbatasan dengan negara tetangga yaitu Timor Leste. Timor Leste ini dulunya merupakan bagian Indonesia yang disebut dengan Pulau Timor Timur, tapi sekarang atau semenjak 1999 kalau tidak salah itu sudah melepaskan diri dari Indonesia dan berdiri sebagai negara dengan nama negara adalah Timor Leste. Dulunya Timor Timur, bagian Indonesia, sekarang menjadi negara Timor Leste. Nama-nama pantai dan laut, ini contoh di situ kan beberapa saja. Gunung yang terkenal ini ada Gunung Rinjani yang sering menjadi tujuan para pendaki karena keindahannya. Kemudian ada Gunung Kelimutu. Ini kalau dari berbagai sumber ini ada danau tujuh warna. Itu bukan karena warna airnya ya, tapi kan ada pantulan cahaya matahari yang membentuk warna berbeda. Bukan airnya berwarna yang lain, tapi karena pantulan dari sinar matahari yang membentuk warna berbeda, ada 7 warna. Kemudian dataran renahnya ini yang terkenal adalah Sumbawa, ini yang sering menjadi daerah peternakan kuda, daerah Sumbawa. Baik, berikutnya kita lanjutkan. Kali ini mengingat kembali ide pokok. Jadi pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang ide pokok. Nah, sekarang kita mengingat saja, yaitu kita berlatih untuk menentukan ide pokok. Nah, ya, bacaannya dari buku Siswa Tema 1 halaman 37. Judulnya Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Silahkan dibaca. Kalau sudah dibaca, tentukan ide pokok masing-masing paragraf. Di buku sudah dibantu paragraf 1, berarti tugas kalian hanya paragraf 2 dan 3. Sisanya itu silakan dicari ide pokoknya. Tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Ingat, hanya ide pokok. Jadi kalimat pengembangnya tidak perlu, hanya ide pokoknya saja yang dituliskan. Baik, pembelajaran kita di pertemuan hari ini adalah sampai sini. Jadi tadi diingat-ingat tentang kondisi geografis beberapa pulau di Indonesia. Kemudian yang kedua ini mengingat kembali ide pokok. Silakan nanti dipelajari dan mudah-mudahan tetap semangat belajar meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Itu saja. Jadi pertemuan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Terima kasih. Pak Kurahiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.